Dua Garis Biru, terus Habibie Ainun, Ayat Cinta. Pada waktu kamu nulis ada yang udah gini nggak? Ini bakalan enggak, sama sekali nggak ada. Ngapain nggak sih? Kalau kata si kalau Angga Yunanda ya, sumpah habis selesai Dua Hati Biru nih bener-bener baru nih film yang oke, gue mikir nih punya keluarga punya anak. Sebenarnya gue tuh suka sekali film horor karena gue tuh pada dasarnya sebagai penonton film gue nonton apapun. Posesif itu tahun berapa ya, Mbak? 2017 kali ya. 2017 ya. Itu juga film yang menurut aku wow sih. Tapi menurut aku bagus nonton anakku tuh kayak dia SMA sekarang kelas umur 15. Udah enggak relate buat dia. Oh, menarik juga maksudnya melihat gimana pengalaman bikin sama pengalaman nonton anak berapa belas tahun berapa 5 tahun kemudian gitu dengan generasi yang baru. Yang ada anti generation gap berarti ya. Bukan sih, bahkan lebih bagaimana mempersepsikan hubungan malah. Kalau dulu kan kita lebih nyaman sama label, sekarang anak-anak sekarang tuh kayak nggak mau dilabelin gitu. Jadi ngelihat posesif tuh kayak something strange. Iya. Yang cukup banyak ini ya perbedaan antar generasi ya. Iya, padahal dalam waktu berapa tahun doang gitu ya. Iya. Percepatannya itu kan memang lebih cepat gitu. Percepatannya lebih cepat ini. Kita udah mulai belum sih? Udah. Memang ini nggak ada opening. Oh, nggak ada opening. Iya, kalau saya nggak ada opening, langsung aja ngomong gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, tapi menarik tadi percepatan generasi itu ternyata ini ya. Akhir-akhir ini kayak lebih cepat dibandingkan dulu gitu, ya kan? Kalau dulu kan mungkin karena generasi kita sama sih, seumuran nggak sih? 80, aku lahir 85. Kan? Iya. Aku sih nggak apa-apa dengan umur, aku bangga. Aku 83. Oh iya. Ya berarti kita sebaya, dan maksudnya kita kan tumbuh ketika apa media yang kita konsumsi itu tuh layar yang terpisah kan, kayak TV, bioskop, terus kemudian kayak pop culture baru masuk. Benar. Anakku kan sekarang umurnya 15 yang dari lahir aja udah HP. Benar. Itu berarti kelahiran dia 2008. Oke. Aku lulus kuliah itu dan ya. Iya kan. Gitu. Terus kayak dia udah, dan akhirnya ketika dan intensitas hubungannya kayak juga lebih intens kan anak sekarang, kayak bisa terkoneksi 24 jam dengan handphone, dengan layar. Apalagi kalau misalnya kita sebagai orang tua tuh nggak tegas memberikan batas mereka untuk berhenti dengan screen time dan bosan. Iya. Dan ada satu perbedaan, nggak tahu kalau menurutmu gimana. Jadi kalau generasi 80-an bahkan mungkin 90-an ya, milenial gitu, itu berada di depan layar, berada di depan kamera, itu mesti sebuah situasi yang khusus yang mesti kita persiapkan gitu, ya nggak? Tapi ketika kita ngomongin generasi sekarang, itu kayak udah daily life mereka gitu, nggak perlu harus dandan beneran, nggak harus bener-bener mempersiapkan gitu. Dan mereka tuh punya keberanian untuk lebih fragile depan kamera. Maksudnya kayak nggak ada dalam konsep kita tuh merekam diri kita nangis. Itu tuh menurut gue kayak wow, sebuah fenomena yang menarik. Jadi gue nggak pernah kebayang gue nangis, terus kemudian oke, sebentar aku taruh HP dulu, terus kemudian lanjut nangis, terus kemudian melihat tangisan itu dari HP, terus kemudian mengeditnya, kemudian sharing pengalaman itu ke banyak orang. Dan yang lebih menariknya lagi adalah, makanya aku suka sekali kayak misalnya kayak TikTok itu tuh sebagai mini dokumenter buat aku. Untuk bahan riset, karena banyak sekali kemudian orang karena anonim juga ya kebanyakan untuk sharing terhadap refleksi mereka terhadap momen paling personal itu. Jadi in a way kalau di film the most personal is the most universal, cerita yang paling personal adalah cerita yang paling universal. Bahkan sebenarnya dalam titik TikTok yang sama, hal yang paling personal tetap universal buat banyak orang. Ya tapi vulnerability-nya itu kan beda kan. Misalnya kayak kalau aku being vulnerable tapi ditaruh ke dalam proses berkarya membuat film, atau ke dalam proses promo sharing ke orang yang tepat gitu, dalam tema yang tepat. Tapi ini anak-anak yang mungkin generasi yang lebih genuine, cara mereka bertahan hidup di dunia yang super susah saat ini, generasi yang ada ngalamin COVID, ngalamin perang, ngalamin udara buruk, global warming sebagainya macam, itu kayak momen fragility, vulnerable-nya tuh dibagi bersama-sama di sosial media. Gitu. Menarik sekali sih, gue impress.
Jadi karena ada perbedaan generasi yang cukup mencolok ya. Ketika nonton bareng film-filmku yang dulu-dulu gitu 5 tahun yang lalu bersama anak-anakku tuh benar-benar pengalaman yang refreshing banget. Dan hubungan kami tuh terbuka di rumah dan malah seneng gitu kalau saya atau suami dikritik sama anak gitu. Karena hubungannya kan relationship tuh kayak gitu kan dibangunnya kan. Both ways gitu. Jadi ketika dia ngelihat dia bilang ini saya nggak ngerti build up karakternya. Saya nggak ngerti kenapa harus ekstrim itu hubungannya gitu. Hal-hal yang mungkin buat kita yang dulu hubungan dengan label itu lebih clear, itu tuh nggak masalah. Sedangkan yang orang-orang yang generasi yang ada istilah HTS-an, situationship, terus apalagi ya pokoknya nggak takut dengan label segala macam, itu tuh kayak nggak make sense buat mereka. Jadi kayak menarik sekali. Kamu tadi ngomongin tentang film ya, maksudnya bicara tentang film. Sebelum kamu di perfilman sekarang gitu, tentu dimulai dari menulis cerita kan? Enggak sih. Enggak dimulai dari menulis cerita? Enggak. Karena suamimu kan Mas Salman. Aku itu ingat aku tuh pernah ikut kelasnya Mas Salman loh, beberapa tahun yang lalu. Iya, antara 2015-2020 itu aku sempat ikut kelasnya karena memang di luar bidangku kadang aku mencoba belajar bidang-bidang yang lain gitu. Tapi kamu malah bukan berangkat dari menulis cerita? Enggak. Kayak karir menulisku berhenti waktu kelas 5 SD. Jadi gara-gara ikut lomba karena bagus nulisnya gitu. Soal 5 SD itu berarti 90-an, terus ngomongin soal korupsi lah, editansil zaman itu. Kayak sosokan banget anak SD ya nulis itu ya. Terus ngomongin. Dan dulu ada ini ya, menulis halus. Menulis halus ya. Jadi di kelas folio nulis soal gimana esai gitu. Sekarang itu udah gak ada kelihatan menulis halus ya? Nggak ada sih, menulis sayang itu kan sih. Menulis yang mesti bagus gitu kan bentukan ini kan. Aku jujur stres ngelihat tulisan anakku kayak ya Allah jelek banget. Karena terbiasa gini kan. Dan kau kayak gak sering, gue gak ngerti lah otot-otot halusnya tuh kayak diganti dengan tek-tek gitu. Tapi kembali tadi nulis cerita berarti ternyata dari 5 SD man. 5 SD, terus kemudian ikut lomba di dari tingkat SD ke tingkat kayak kelurahan gitu. Terus disuruh nulis dalam jangka waktu deadline-nya misalnya sejam. Terus ada tema yang ditentukan, terus aku freeze. Jadi semua orang kayak nulis dengan lancar, aku kayak gue nggak tahu harus nulis apa gitu. Nah habis itu gue berhenti nulis at all sampai tahun 2004. 2004 itu juga kepaksa karena ada brand pasta gigi yang bikin movie competition, short movie competition, syaratnya yang jadi penulis itu juga jadi produsernya gitu. Jadi berarti sebenarnya waktu itu kamu nggak suka nulis berarti? Takut malah mungkin ya. Justru malah takut ya. Karena pengalamannya tuh kayak in a way traumatis gitu. Kayak disuruh ditemenin guru datang ke Dikbud apa sih kayak di Jatinegara gitu, gue nggak tahu berarti Jaktim ya gitu. Terus habis itu freeze aja, nggak bisa nulis. Habis itu tahun 2004 itu tuh akhirnya nulis di iklan itu. Nulis film pendek, nulis skenario aja gitu. Habis itu tentang apa waktu itu? Judulnya Ladies Room. Cerita 2 orang perempuan di dalam bilik kamar mandi yang mereka terkoneksi karena patah hati. Gitu. Memang dari awal sudah terbiasa dengan gitu ya, maksudnya cerita-cerita yang menarik ya maksudnya. Aku nyalahin papaku deh. Jadi waktu aku kelas 3 SD aku dikasih bukunya Putu Wijaya, kumpulan cerpen protes. Karena itu gue suka protes sekali. Tapi maksudnya dan jatuh cinta sekali dengan penulisannya Pak Putu Wijaya. Dan kemudian karakternya itu nggak pernah hitam putih tapi selalu berani berdiri di grey area. Nah jadi tuh walaupun nggak nulis tapi sebenarnya tanpa sadar tuh kayak melatih daya, karena punya daya baca, kayak bisa baca buku, komik, nonton film segala macam tuh kayak bener-bener dibolehin gitu. Nah itu tuh akhirnya ternyata jadi tabungan untuk kemudian menjadi seorang pencerita. Gitu. Dari pengalamanmu itu menulis bisa dipelajari nggak menurutmu? Bisa, karena menulis itu tuh adalah runutan berpikir.
Oke, menarik. Menulis itu adalah runutan berpikir. Jadi kalau misalnya kayak aku punya om gitu, omnya suamiku, bukan penulis tapi dia adalah orang yang runut sekali berpikirnya. Dari cara bertutur dia. Cara bertuturnya. Secara lisan itu tuh bahkan ya tulisannya akan enak dibaca. Jadi sebenarnya berpikir dan menulis itu tuh nggak bisa dilepaskan. Ya, gitu. Bahkan secara lisan pun juga berbeda ya. Maksudnya sebatas pengalamanku ya. Ketika ngobrol sama orang-orang penulis seperti kamu, ketika ngobrolnya itu juga berbeda gitu. Karena mungkin runut itu tadi ya. Mungkin runut. Ada kerunutan gitu. Ya. Sama proses aku lupa bukunya siapa. Ada buku judulnya tuh Fast Thinking, Slow Thinking. Oke, pengarangnya aku lupa. Nanti kita Google ya, taruh di sini. Ngatur nanti, taruh di mana dimanapun posisinya. Jadi buku bagus banget, Fast Thinking, Slow Thinking karena Daniel Kahneman. Ya kalau nggak salah ya. Pasti ingat aja tapi mungkin ya. Keliru juga sih. Tapi yang jelas adalah kalau misalnya kita kadang-kadang kan kita harus melatih diri kita, apalagi dunia yang cepat kayak gini, untuk melatih kayak opini kita tuh tepat atau enggak, kita berada dalam sangkar algoritma atau enggak. Sangkar algoritma. Terus satu kita ini istilah-istilah penulis itu yang muncul sangkar algoritma bubble itu ya. Bubble gitu. Terus itu istilah ilmiahnya ya. Terus satu kita maksudnya kita sudah terjebak dalam label gitu kan kayak tantangan dunia saat ini ya. Groupthink, lo independen berpikirnya padahal lo berpikir diarahkan dalam sebuah grup besar. Nah kayak keterkondisian gitu ya. Fast thinking, slow thinking itu tuh menurutku menulis bisa membantu untuk kita membuat. Fast thinking itu kan 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi slow thinking itu kan kalau 5 dikurang 3 ditambah 2 kurang 1 itu kan ada proses yang lebih rumit untuk kemudian dapat kesimpulan yang sama 2 gitu. Nah, menulis itu sebenarnya proses kita untuk yaitu sih mengendapnya dulu. Ketika kita mungkin lebih sering menulis, kita lebih sering mengendap dan lebih mengunyah apa lebih, yang sudah ada betul, di pikiran kita atau juga persepsi kita, bias kita, sehingga kita tuh kayak nggak harus terjebak dalam pemikiran hitam atau putih, tapi kadang-kadang bahkan bisa both thinking gitu. True. Nggak terjebak dalam black white thinking ya. Iya, betul. Ini teman-teman yang nonton Pulinan Selas ini kan mungkin lebih terpapar tentang kesehatan mental. Jadi aku pengen tanya, penulisan dalam film, proses kreatifnya seperti apa, Mbak? Kan mungkin masih banyak menguji yang mental ya. Tapi ada riset dulu kah dan sebagainya pasti, dan sebagainya. Sebenarnya kalau buat saya pribadi gitu dan yang mungkin juga ditanamkan di Wahana Kreator adalah Wahana Kreator itu PH-ku sama suami sama beberapa teman yang lain gitu. Di dalam situ tuh mostly kegelisahan kita adalah pendidikan malah. Gitu dan kita justru concernnya di pendidikan, di sosial masyarakat, terus kemudian kebanyakan dari kami bahkan dosen UI, dosen Prasetya Mulia gitu, dan sedikit sekali anak yang benar-benar murni dari film gitu. Beragam ya, diverse sekali gitu. Ada yang backgroundnya politik, backgroundnya ekonomi, backgroundnya psikologi, backgroundnya jurnalistik, komunikasi gitu. Jadi banyak banget dan semua tuh punya kegelisahan yang sama, bagaimana menjadi jembatan terhadap ide-ide perubahan ke masyarakat dengan cara yang menghibur gitu. Dengan cara menghibur. Jadi harus menghibur dulu, kemudian kita bisa ngasih ruang-ruang yang baru, misalnya ruang diskusi, ruang pintu terhadap pengetahuan, ruang terhadap self reflection gitu. Banyak hal di situ. Akhirnya dalam proses kayak gitu, proses bahwa kalau buat saya pribadi membuat film itu adalah belajar lagi. Gitu, ini proses belajar. Jadi misalnya kayak ketika riset itu ada riset yang bisa dilakukan sebentar, misalnya dengan wawancara, kemudian misalnya ketemu almarhum Pak Habibie itu tuh refleksi dari kehidupan dia, atau misalnya kayak 2 garis biru dulu tahu ide premisnya sama, 2 orang anak baik hamil di luar nikah, kemudian kemudian struggling dengan kehamilan itu, tapi butuh 9 tahun buat saya jadi ibu dulu untuk tahu apa yang mau diceritakan. 9 tahun. Jadi sebenarnya idenya tuh dari 9 tahun dikejar-kejar sama Pak Parwes Starvision gitu untuk ayo Gin kapan nulis, tapi terlupa saya kabur dulu 9 tahun sampai akhirnya nggak bisa nggak bisa diburu-buru. Saya bukan tipikal yang saya cepet nulis, tapi untuk dalam masalah
beberapa cerita itu butuh pengendapan yang lebih matang gitu. Iya. Memang benar-benar seniman ya kamu Mas. Ternyata iya ya. Nggak bisa kalau belum sesuai hati gitu. Sama aja dengan Dua Hati Biru gitu. Oke dah dengan kompleksitas jadwal pemain, terus kemudian Pak Parwes, oke Gin please bikin segala macam. Diuji lagi tuh saya bikinnya pertama gitu. Kayak draft 1 kayak ceritanya kayak keentengan, draft 2 ceritanya kayak pernikahan udah berapa belas tahun gitu. Terus yang ini akhirnya tapi yang paling menarik dari Dua Hati Biru adalah ceritanya tuh terus tumbuh, menulisnya terus tumbuh sepanjang prosesnya. Oh gitu. Jadi bukan draft pertama itu maksudnya itu tapi tetap beda. Kalau Dua Garis Biru tuh kayak draft 1, draft 2 tuh kayak udah yakin. Ini tuh kayak seiring perjalanan masih syuting segala macam terus nulis gitu. Oh bisa gitu ya bikin film ya, maksudnya kayak bertumbuh never ya. Stops, iya. Karena bagiku berarti tuh ada penyesuaian dong, masih di tengah-tengah ada. Iya kan, iya tuh nekatnya sih. Itu ngedirectnya berdua sama Dina Jasanti gitu. Jadi ketika dia gue harus berpikir, harus ngedit, harus nulis tuh ada orang yang ini kita ngobrol adegannya gimana ke Dina atau misalnya ya jadi gantian gitu punya. Dan dia bedanya saya sama Dina tuh sempat kayak cuti dari filmmaking karena merawat anak, sedangkan aku kan terus gitu. Nah itu kan juga perspektif yang beda. Jadi emang ngerasa kalau pengennya idealnya adalah Dua Garis Biru dan Dua Hati Biru tuh bisa dinikmatin terpisah gitu loh. Oh malah pengennya gitu. Karena kan sebenarnya keluarga tuh tumbuh ya. Dan maksudnya kalau benar-benar meneruskan, paling gampang sebenarnya adalah meneruskan Dua Hati Biru dengan gaya seperti Dua Garis Biru. Benar. Aduh gampang banget deh gitu dengan cara yang sama segala macam. Sama gitu ya. Tapi kok gue nggak srek? Karena dirimu merasa nggak bertumbuh juga. Iya, satu nggak bertumbuh, kayak kemudian kayak gue tuh paling takut ada di zona nyaman. Kalau misalnya gue nggak musuh kebanyakan seniman itu sih, kebanyakan seniman adalah zona nyaman itu, kepengin keluar ya kan. Kayak takut kayak pertama khawatir kalau misalnya kayak jadi meromantisasi, terus kemudian cari gampangnya aja gitu. Tapi sedangkan ide soal gugatan terhadap Dua Garis Biru itu kan aku dapat dari sahabatku yang psikolog. Namanya Inti. Ketika ngebahas soal Dua Garis Biru, gue cerita apa ya, terus dia nanya, Gin, lo tuh nggak mikir ya darah keluar ke negeri, ke Korea itu adalah akan menghasilkan attachment issue ke anaknya, ke keluarganya. Gitu. Itu menarik, langsung menarik nih gitu. Tapi kan untuk kita dan pengen banget di film kali ini tantangan terbesarnya adalah buka perspektifnya tuh bukan hanya di Dara atau Bima, tapi juga ke anak, ke karakter Adam. Jadi Adam, jadi misalnya ada 200 scene nih di film, Adam itu sekitar 196 scene. Dan seringkali tuh ada berapa adegan tuh yang long take. Tuh Adam. Jadi gue sama Dina memilih untuk nge-shoot Adam. Jadi kita nggak ngeliatin bapak ibunya, kita ngeliatin reaksinya dia. Si anak. Dan dia long take tuh bisa dari dia diem kemudian nangis, sedih, and cut, kemudian dia emang kita latih untuk tahu bahwa ini acting, terus kemudian ada grounding. Setelah acting. Jadi kita tahu dia cuma bisa 2 kali nih untuk melakukan adegan yang sulit secara emosi. Kita semaksimal mungkin blockingnya segala macam, kameranya long take tuh biasa kan pakai steadicam yang berat segala macam. Ya udah tuh akhirnya latihan di situ. Berarti dari Dua Garis Biru sekarang bakal ada Dua Hati Biru. Dua Garis Biru itu tahun 2019 hingga 4 tahun ya. Jadi buat teman-teman yang dulunya nonton Dua Garis Biru, wajib nonton Dua Hati Biru. Dan bahkan yang dulunya nggak nonton Dua Garis Biru, masa nggak nonton sih? Yang dulunya nggak nonton Dua Garis Biru, nggak apa-apa juga kan, langsung nonton Dua Hati Biru. Atau mesti sebenarnya ada. Sebenarnya kalau tadi kamu bilang katanya dia bisa aja nonton langsung sih. Terpisah pun nggak masalah. Jadi gue tuh pengen kayak kita ngelihat rumah lama kita yang udah kita lama tinggalin, terus kita pindah gitu kemana, terus kita balik lagi sama tapi beda tapi sama. Gue pengen. Jadi bukan sequel ya? Lanjutan kisah in a way. Jadi bukan sequel per se gitu. Tapi harus ini dulu gitu ya. Gitu. Karena karakternya tuh gue tuh tak gimana ya sama karakter tuh, bawaannya adalah gue tuh setara sama mereka. Bukan mereka ciptaan gue, tapi gue tuh percaya mereka tuh kayak hadir udah ya kadarullah lah lewat gue gitu, atau sebenarnya kalau istilah kayak semesta mendukungnya gitu lewat gue lahir gitu, tapi setara. Jadi
menghargai karakter tuh bener-bener menghargai karakternya. Jadi bener-bener ngikutin nih kira-kira gimana perjalanannya gitu. Dua Hati Biru kapan tayang? Tayangnya 17 April. 17 April. Setelah Lebaran berarti ya? Setelah Lebaran. Oke. Dari semua film udah berapa film berarti yang kamu tulis atau yang jadi sutradara? Kalau sutradara itu kan banyak yang box office kan ya. Iya banyak kan? ada juga. Kan? Gue tuh film gue ya ada yang box office, kan? ada yang ditonton cuma 111. Tapi kan tapi maksudnya kira apalah jumlah yang ada rezeki gitu. Karena kan untuk menjadi box office tentu perlu ada hal semacam itu yang tidak box office kan. Nggak mungkin tiba-tiba langsung box office gitu. Tapi ada juga orang yang kebayang udah kerja lama dan nggak box office kan. Iya. Itu maksud gue kayak kalau buat gue akhirnya gue melatih diri gue saat ini itu bukan tujuan utama at least sebagai filmmaker. Kalau nggak stres. Iya, apalagi ketika menulis ya, ketika dalam proses udah kepingin mencapai box office itu kelihatannya malah jadi beban nggak sih? Malah jadi kayak gitu. Tidak menarik malah. Maksudnya kalau ibarat box office tuh mungkin ada resepnya kali ya, kayak in a way gitu, misalnya kayak ada karakter ini ringan segala macam, misalnya ada dalam mesti kepala beberapa produser. itu nanti kita ngobrol. Tapi kan dari Dua Garis Biru terus Habibie Ainun, Ayat Cinta. Pada waktu kamu nulis ada yang udah gini nggak? Ini bakalan enggak, sama sekali nggak ada. Ngapain nggak sih? Jadi nulis aja gitu ya. Karena apa ya? Sama sekali nggak pernah kebayang berarti? Enggak. Gue bahkan nggak tahu, saya kayak Dua Hati Biru Insya Allah box office atau gue juga nggak tahu. Dua Garis Biru pun dulu juga waktu prosesnya juga nggak tahu. Enggak. Tapi yang paling menyenangkan sebenarnya ada menyelesaikan draft 1 kalau buat gue. Jadi maksudnya mau box office menang segala macam. Orang yang nulis buku relate banget sih. Iya kan, draft 1 tuh kayak mengalahkan ketakutan, kemalasan, kecemasan dan sebagainya tuh ke dalam udah draft 1 mau jelek abis udah adalah awal dari banyak proses. Dan habis itu tuh bisa diedit lah, maksudnya bisa diedit gitu, ada milestone yang penting. Tapi draft 1 itu dari nggak ada menjadi ada. Nah, itu sih yang menurut gue itu berkat paling indah dalam proses berkarya ini. Maksudnya kayak menang box office segala macam is one thing ya, alhamdulillah. Tapi draft 1 itu kalau buatku tuh bener-bener nikmat luar biasa sih. Gimana kamu melampaui itu atau mengatasi itu? Karena mungkin banyak teman-teman yang mungkin bukan hanya di bidangmu itu saja, tapi mungkin kayak kepengin memulai sesuatu tapi ada kayak blocking gitu, kayak kalau kamu mengatasi udah macam-macam ya. Dulu tuh kayak nunda-nunda waktu, procrastination gitu, terus nangis-nangis, bahkan ya kayak papa gue Dua Garis Biru menghindar 9 tahun gitu. Tapi itu juga, maksudnya dulu tuh gue di titik yang dulu kayak apa ya, takut dengan ketakutan, kecemasan segala macam, biasalah kayak gitu, sampai titik kayak kalau suamiku kayak, lo tuh beneran mau jadi filmmaker nggak sih, jadi penulis skenario nggak sih, karena ini adalah kayak quote unquote derita yang harus lo tempuh. Iya, dan itu nggak nyaman. Dan itu nggak nyaman. Tapi akhirnya sekarang tuh lebih kayak berusaha merunutkan kecemasan itu menjadi kayak sistem kerja yang lebih tangible. Itu tuh kayak lebih relaks sih jadinya. Misalnya kayak ada waktu riset, terus kemudian ada draft 1 tuh ada tanggal kapan, terus kemudian punya support system seperti development team gitu. Jadi itu tuh yang dilatih. Karena kadang-kadang kayak nulis skenario gitu, kalau di Wahana Creator tuh kayak lo tuh bikin skripsi, nanti ada masa tuh kayak di sidang rame-rame gitu. Untuk kayak justru untuk kayak nge-push pemikiran kita, momen kita, adegan kita tuh bener-bener udah clear atau belum. Lompat-lompat atau mungkin alurnya seperti apa gitu. Atau misalnya kayak gue kasihkan ke momen tapi lupa karakternya. Jadi setiap walaupun punya ilmunya ya, tapi setiap proses penulisan tuh selalu baru rasanya. Gitu. Tapi tema Dua Hati Biru dengan Dua Garis Biru beneran berbeda kah? Mungkin ada benang merahnya kali ya. Ya tentu ada benang merahnya, tapi ada perbedaan yang ini nggak, maksudnya? Kalau misalnya Dua Garis Biru itu lebih simpel karena ada cuman anak quote-unquote ya, cuman anak remaja umur 17 tahun hamil terus melawan dunia. Benar. Tapi ketika kita menikah kan perannya banyak.
Nah itu membuat lebih kompleks. Berarti dinamika yang dua garis biru itu dinamika pacaran dan hamil di luar nikah, gitu ya. Ini adalah pasangan dinamika, muda. Iya, udah menikah, berkeluarga gitu ya. Berkeluarga yang mereka sendiri itu mengawali pernikahannya dengan ketidaksiapan. Lebih ribet mana? Apa? Kalau kata kalau Angga Yunanda ya, sumpah habis selesai Dua Hati Biru nih bener-bener baru nih film yang oke gue mikir nih punya keluarga punya dia baru ini mbak, ini baru nih gue kayak ya, yang jomblo apalagi ya kadang kan mikir punya pasangan lalu menikah itu sesuatu hal yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu. Tapi sebenarnya kenapa gue nanti misalnya kalau nanti nonton filmnya teman-teman Dua Hati Biru, Dua Hati Biru, gue itu melihat pernikahan itu walaupun berat tapi dilihat dengan kasih gitu. Karena sekarang tuh ya kayak keponakan gue gitu misalnya nggak mau nikah segala macem, terus ada kalau misalnya lihat sosial media banyak banget yang nggak mau nikah, nggak mau punya anak segala macam karena kebanyakan yang ditonjolkan tuh adalah trauma-trauma gitu loh. Apalagi di sosial media kan, spill dan segala macam. Misalnya kayak gini deh, misalnya kayak isu perselingkuhan. Orang tuh kayak gue tuh kalau nikah gue takut diselingkuhin. Gue kayak sebentar ya, sebelum lo diselingkuhi tuh pasti ada akar-akar masalahnya. Tuh kayak puncak gunung es. Ada masalah yang jauh lebih kompleks dibanding yang puncak yang kelihatan yang di-spill semua orang. Dan lebih banyak orang yang nggak selingkuh dibandingkan yang selingkuh. Tapi hanya saja sosial media itu kayak spotlightnya yang diomongin itu ya ada yang selingkuh kan. Kayak kita nongkrong aja sama teman-teman gitu. Nggak mungkin kan kita ngomongin keluarga harmonis teman kita kan. Yang kita omongin adalah perselingkuhan teman kita gitu. Nah, pikiran memang seperti itu sih, cenderung seperti itu kan. Nah, sebenarnya si Dua Hati Biru ini adalah usaha untuk menawarkan perspektif baru melihat masalah-masalah dalam keluarga sih. Dan meskipun aku belum nonton ya, tapi aku berharap Dua Hati Biru ini membuat orang menjadi lebih clear gitu tentang pernikahan, bahwa tidak terlalu berekspektasi tinggi, karena itu juga bahaya kan. Karena kalau berekspektasi tinggi nanti dapat masalah dikit langsung kitanya jadi kecewa gitu. Tapi juga bukan berarti nakut-nakutin akan pernikahan itu gitu. Jadi lebih. Nah, gue gak sabar sih lo nonton. Iya. Tanggal lo datang ke premier kalau lo. Siap. maksa. Tanggal 2 kalau tayang premiernya 17 April, premier udah ada tanggal ya, 4 April. 4 April book ya. Gina Esnur dengan filmnya itu cenderung perempuan dan keluarga. Itu memang kamu sengaja masuk ke tema itu? Enggak sih. Atau karena memang ada maksudnya aku kepingin berkaryanya di tema itu gitu. Karena lagi-lagi proses berkarya aku adalah proses belajar, dan tentu juga dalam belajar itu dari parenting. Maksudnya kayak gue tuh pasti angkatan kita tuh bukan angkatan yang gak semuanya lahir dari keluarga yang ideal. Walaupun bisa kelihatan ideal harmonis, tapi pasti ada konflik-konflik dalam keluarga yang nggak pernah bener-bener terbiasa diomongin. Udahlah kita keluarga Asia, lahir di keluarga Orde Baru gitu. Tekan pendam lah. Pendam, dan tentu akhirnya ketika kita masuk ke dalam hubungan keluarga yang baru pasti ada dinamikanya sendiri. Maksudnya aku tuh reflect belajar banyak banget. Gitu dalam proses terutama ketika fase menjadi sutradara ini, refleksi itu justru harus lebih tajam gitu. Jadi dalam berkarya, kamu menulis karya itu, menciptakan karya itu memang refleksi kejujuran apa yang kamu alami ya. Dan ya begitu saja, maksudnya kamu nggak sengaja ini aja gitu, enggak ya? Enggak sih. Jadi misalnya kayak apa yang diserap, apa yang diendapkan. Dan gue tuh percaya banget insting gitu loh. Misalnya kayak ada di hati ini, this is the story, gue tuh kadang-kadang langsung follow itu gitu. Jadi ya gitulah. Jadi maksudnya kayak ketika ditambah perempuan sama keluarga ya mungkin pada saat ini adalah gue sebagai perempuan sedang selalu mencari apa proses menjadi perempuan dengan segala perannya seperti itu apa. Terus kemudian ketika keluarga ya gue dan suami tuh sedang berusaha untuk jadi cycle breaker untuk banyak rantai-rantai yang buruk dari proses generasi sebelumnya gitu. Dan jadi tercermin secara jujur di karyamu gitu ya. Gitu. Ini menjelang pertanyaan terakhir, obrolan terakhir kita. Tentu Dua Hati Biru bukan film horor kan ya?
tergantung ngelihatnya. Kalau semua orang tua ngelihat anak umur 4 tahun tantrum, rasa lebih horor daripada film horor. Ini nggak apa-apa ya, kita ngomongin film horor nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Karena beberapa waktu yang lalu kan kamu memberikan kritikan lah ya terhadap film horor. Itu ceritanya gimana? Maksudnya mungkin biar lebih clear gitu. Karena gue suka film horor. Oh ya? Aku malah nggak suka film horor. Justru tuh karena gue pernah nulis film horor juga, Lentera Merah. Ngomongin soal para jurnalis di pers mahasiswa gitu, terus berusaha mengungkap misteri, ternyata ada hubungannya sama hantu dari masa G30 SPKI. Tetap berat. Gara-gara Mas Hanung. Jadi sebenarnya horor politik ini gue kayak gitu tuh gara-gara Hanung Bramantyo mengajarkan aku seperti begini. Jadi sebenarnya gue tuh suka sekali film horor karena gue tuh pada dasarnya sebagai penonton film gue nonton apapun. Gitu. Seperti sebagaimana gue pembaca tuh gue membaca apapun. Gue tuh suka sekali, gue tuh rasa curiosity gue tuh kayak membuat gue feel alive gitu loh. Tapi bukan favoritmu kan film horor? Gue tuh bingung ketika gue disuruh favorit itu apa. Genre apa gitu nggak ada juga gitu. Maksudnya gue tuh bukan sutradara. Gue nggak pernah kebayang gue jadi sutradara yang gue akan cuman bikin film dengan bentuk yang seperti 2 garis biru abis udah gitu aja gitu. Makanya kalau misalnya lihat secara visual aja tuh beda-beda. Maksudnya 2 hati biru ini lo akan ibaratnya tuh kayak sisi gina yang lain dari sebelumnya bikin Like and Share. Iya, bahkan cinta pertama kedua, ketiga kan juga berbeda juga. Nah, gitu tapi kan. bahkan refleksi gue sebagai anak dan orang tua di cinta pertama 1, 2, 3 tuh di-upgrade di 2 hati biru. Gue lebih relax terhadap gue menjadi orang tua, menjadi anak dan sebagainya ketika gue bikin 2 hati biru dibanding ketika gue bikin cinta pertama, kedua, ketiga dan gue punya guilt, rasa bersalah besar karena gue nggak bisa dampingin bapak gue yang Alzheimer. Nah, tapi itu tuh terima kasih ke psikolog saya dan teman-teman saya dan Allah Subhanahu Wa Taala dan keluarga saya, akhirnya tuh proses didampingi dengan support system itu yang bisa menghasilkan 2 hati biru. Nah, kembali lagi ke horor. Horor tuh sebenarnya alat kita bercerita aja. Gitu. Nah, akhirnya karena itu alat kita bercerita, dia itu sebagai sebuah genre itu tuh sama aja sama genre-genre yang lain, mau drama, musikal segala macam. Yang ketika ada eksploitasi dan tidak minim kreativitas di genre tertentu, pasti akan masuk ke titik jadi maksudnya ketika lo narik dia ke eksploitasi ke pendulum nggak jauh ke titik ekstrim, ketika dilepas pasti akan punya hantaman yang balik apapun, maksudnya entah film, entah politik, entah pendidikan, entah apapun gitu. Termasuk kesehatan mental juga seperti itu ya. Kesehatan mental, ibaratnya kalau misalnya kita tuh orangnya tuh kayak hedon terus segala macam, kayak kita tuh lari dari masalah kita, pasti kita akan ketemu titik nggak lo harus balik ke diri lo sebenarnya, gitu. Tapi dari perjalanan ini, pertanyaan terakhir dari aku, dari perjalananmu di perfilman, adakah satu filosofi atau satu pelajaran di situ yang ternyata itu relate banget dengan kehidupan? Ini bagus banget ya pertanyaannya ya. Terus nanti ada fast forward 5 menit kali jawabnya. Apa ya? Sepertinya banyak sih mungkin ya. Mungkin ada satu hal yang dalam perjalanan berkarya yang membuat ternyata itu hidup ini begini ya. Apa ya, bahwa gue itu kalau gue selalu percaya dari proses berkarya itu belajar bahwa kita itu semua work in progress. Jadi sehingga mungkin tapi itu tantangan terbesar ketika kita bekerja dalam sebuah tim, terus kadang-kadang orang itu tuh ada yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Itu memang banget itu, ya. Gitu. Belum tentu kan kadang-kadang tuh reaksi kita tuh adalah bukan kita yang ngomong saat ini, tapi kadang-kadang saya kayak gue nggak tahu ini kayak overuse, tapi inner child yang lo tuh sebenarnya ada entah trauma segala macam, lo itu pengen bener-bener terbaik, terus kemudian ketika orang nggak sesuai ekspektasi kita, emosi yang nggak bisa diregulasi itu yang muncul. Nah, work in progress itu in a way itu membuat lebih relax sih, lebih santai.
karena kita semua tuh akan terus berkembang gitu. Jadi Gina yang bikin 2 garis biru definitely bukan Gina yang bikin 2 hati biru. Dan Gina yang hari ini bukan Gina yang bikin 2 hati biru waktu syuting kemarin. Iya. Dan nanti filmmu selanjutnya juga tentu akan berbeda dengan 2 hati biru gitu ya. Thank you for being here. Mau ada lagi? Enggak, itu aja. Ya pokoknya tapi mudah-mudahan penontonnya juga kayak gitu ya. Ya mungkin ada yang mau disampaikan terkait 2 hati biru. Sebenarnya 2 hati biru ini adalah kisah tentang orang-orang yang berusaha untuk tetap ada. Berusaha untuk tetap ada di dalam itu. Keluarga mereka yang tidak sempurna. Banyak yang relate nih sepertinya ya. Jadi karena bagaimanapun juga tidak ada keluarga yang sempurna. Betul. Benar ya, tidak ada keluarga yang sempurna. Tapi seringkali kita ngelihat keluarga orang lain sempurna. Padahal sebenarnya keluarga orang lain pun juga tidak sempurna. Betul. Dan itu tadi di 2 hati biru kita diajak untuk belajar supaya kita belajar untuk terus mengapresiasi keberadaan kita. Bahkan bukan cuma sekadar mengapresiasi, kita berusaha untuk tetap ada. Nah, tapi kan untuk tetap ada itu kan nggak cuman keinginan ya, ada proses belajar, lo mencari tahu siapa diri lo, menjadi otentik dalam proses keluarga tidak sempurna itu, tumbuh bersama-sama. Itu sih intinya 2 hati biru. Oke. Buat teman-teman nonton 2 hati biru 17 April. 17 April di bioskop. Kesayangan Anda. Kesayangan semua. Thank you for being Terima kasih. Terima kasih banget. Terima kasih pertanyaan-pertanyaan menarik. Dan seperti biasa di Pulinan Selaras ini di bagian akhir ini ada segmen Strangers Support Strangers. Jadinya ada satu surat singkat dari teman ngobrol Pulinan Selaras anonim. Silahkan dibaca. Bacanya di sini. Oh my god. Deg-degan. Boleh di kayak kenal tulisan ini. Tapi kelihatannya juga banyak yang kenal sih kan teman ngobrol di Pulinan Selaras. Oke. Teruntuk kamu, terima kasih sudah bertahan hari ini. Terima kasih sudah selalu menjadi kuat. Namun jika lelahmu hadir, ingat selalu bahwa kamu sudah menjadi versi terbaikmu. Jangan lupa berbahagia ya. All is well. Insya Allah, mudah-mudahan doanya terus. Amin. Aku taruh dalam hatiku. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih. Thank you sekali obrolannya. Oke, kita dadah-dadah nggak sih? Oh, ini pakai closing nggak ya? Kita tuh nggak ada opening, ada closing. Ini kayak lupa sahur tapi harus buka. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir obrolan ini. Semoga obrolan kami bisa membantumu menyehatkan mental dan memulihkan batin ya. Amin. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya. Selamat hidup sadar.